Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam minggu terakhir kita di bulan April ini. Oke, kita akan langsung saja. Seperti yang teman-teman ketahui, kita akan membahas pertama kali indeks kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan Jumat kemarin ditutup melemah minus 0,70% di level harga 7.225. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini indeks kita masih berada dalam range yang sehat dalam structure marketnya, jadi tidak ada sebenarnya yang perlu kita takutkan. Namun seperti yang teman-teman ketahui, libur di bursa kita cukup panjang, jadi saya pribadi sudah mengatakan juga di channel Telegram bahwasannya lebih baik kita jangan terlalu agresif di market. Karena apa? Karena libur cukup panjang, kurang lebih hampir 10 hari, jadi kemungkinan besar banyak investor atau trader yang mungkin taking profit atau menarik dananya di waktu libur gitu. Namun tidak ada yang tahu market apakah eh, akan berdampak negatif atau tidak ketika libur panjang. Namun kita lebih baik menganalisa seobjektif mungkin, karena takutnya ketika libur panjang bisa berdampak negatif dengan indeks kita. Nah, kalau seandainya ada momentum yang baik, kita coba boleh entry, namun disarankan jangan menggunakan dana yang terlalu berlebihan, teman-teman. Jangan menggunakan dana yang berlebihan. Nah, saya pribadi juga kemungkinan besar ketika ingin mencoba entry kembali di market Senin nanti, ya saya setidaknya menggunakan dana yang seadanya aja. Saya tidak akan menggunakan dana yang seperti biasa saya trading gitu. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita secara build up-nya juga masih oke, jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Namun karena libur panjang, kita coba antisipasi, siapa tahu di Senin nanti dia eh, bisa terkoreksi gitu, atau karena libur kita cukup panjang berdampak negatif kepada structure market index kita. Oke, nah di sini saya sudah rangkum beberapa saham-saham yang ingin saya bahas di video ini, dan semoga saham-saham yang saya bahas di video ini teman-teman bisa jadikan referensi, dan setidaknya di minggu terakhir kita di bulan April kita bisa make money. Nah, yang pertama kita akan coba dua saham yang bergerak di bidang timah, salah satunya nikel salah satunya di Antam ini. Seperti yang teman-teman perhatikan, saya sudah pernah analisa saham ini sebelumnya, dan area entry kita sebenarnya di level harga 2690 sampai 2720. Jadi perhatikan aja di Senin nanti ketika dia memasuki area yang telah kita tandakan ini, teman-teman bisa pertimbangkan coba entry atau masuk di saham Antam ini. Yang penting perhatikan area stop loss kita di level harga 2610 gitu. Kalau seandainya teman-teman masuk di level harga 2720, berarti risk teman-teman ke area stop loss kita sebesar 4%. Secara structure market, Antam kita masih cukup menarik. Perhatikan area TP kita itu ada di level harga 3000 dan TP2 kita di 3170. Oke, itu untuk Antam. Nah, selanjutnya kita akan melihat saham TINS. Untuk TINS sendiri sebenarnya simpelnya dia low risk. Saya perhatikan sini dia low risk, jadi area entry kita ada di level harga 1905 sampai 1935. Nah, sebenarnya kita sudah terkena area entry kita, dan perhatikan aja stop loss kita di 1895. Jadi stop loss kita sendiri ada sebesar 2%. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kalau seandainya harga ini jebol, ini ada area Quasimodo namanya, teman-teman. Ini adalah area Quasimodo gitu. Jadi kalau seandainya di sini kita kena stop loss, teman-teman bisa keluar dulu, nanti kita coba buyback lagi harga di harga 1880 sampai 1900 gitu. Oke, itu untuk TINS. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak mau stop loss, perhatikan aja area ini, teman-teman. Kalau seandainya dia jebol juga di 1875, ya teman-teman mau nggak mau keluar dulu untuk saham TINS ini. Tapi saya pribadi, saya akan masuk di saham TINS ini dan stop lossnya di 1895 gitu. Oke, itu untuk TINS. Selanjutnya kita akan membahas saham MNCN. Nah, untuk MNCN sendiri, teman-teman perhatikan di sini, dia secara structure marketnya sangat menarik. Di sini teman-teman perhatikan. Nah, di sini dia membuat higher high baru, besar kemungkinan dia akan membuat higher low barunya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba manfaatkan opportunity ketika dia membuat higher low-nya. Kita akan coba lihat di mana. Nah, teman-teman perhatikan ketika dia memasuki area ini,
ini adalah area yang kemungkinan besar dia akan membentuk swing low-nya gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ketika MNCN itu memasuki area ini. Jadi area entry kita ada di level harga 1000 sampai 995, teman-teman. Ini adalah 985. Jadi ini adalah area entry kita. Untuk stop loss kita cukup di bawahnya aja di 970. Oke, kita tandangkan seperti ini. Stop loss kita ada di 970. Jadi stop loss kita sebesar 3%. TP1 kita letak di 1065 di high-nya. Untuk TP2-nya kita lihat di swing low-nya gini aja. Ya. Kita coba tarik di sini. Nah, TP2-nya teman-teman bisa letak di 1170. Oke, itu untuk MNCN. Perhatikan area entry kita di level harga 1000, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas SAMAPI. Nah, SAMAPI ini secara structure market sangat menarik, teman-teman. Perhatikan di sini dia konsisten membuat high-nya dan secara trend dia sangat bagus. Di sini ada sesuatu yang menarik, teman-teman. Perhatikan di sini. Ini adalah area resistennya. Dia sedang berada tepat di area resistennya. Teman-teman perhatikan, namun kalau saya hapus dulu gambarnya sebentar ya, biar teman-teman mengerti. Kita buat ulang gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan di SAMAPI ini. Nah, di MAPI ini teman-teman perhatikan, pertama dia sedang berada di area resistennya. Oke, sudah berapa kali dia ingin mencoba menjebol namun gagal, teman-teman perhatikan. Namun di sini teman-teman perhatikan juga, di sini dia membentuk base, teman-teman perhatikan di sini. Dia di sini membentuk base. Nah, di sini dia membentuk base. Kalau kita ubah time frame-nya ke H4, teman-teman perhatikan di sini. Nah, dia sedang membentuk base di area resistennya, teman-teman. Dia membentuk base di area resistennya. Nah, kita coba ukur range dia ke bawah ada berapa persen. Nah, range dia ke bawah ada sekitar 5,7%. Nah, teman-teman perhatikan begini. Kita coba lihat di sini untuk resisten di sini ada berapa. Bentar ya. Nah, teman-teman perhatikan area entry kita ada di level 900, teman-teman. Area entry kita ada di level 900 untuk map ini. Teman-teman perhatikan aja di sini area entry kita di 900, area stop loss kita di 870. Jadi risk to reward-nya juga masih sangat bagus gitu. Karena stop loss kita sekitar 3,3%. Yang penting teman-teman perhatikan di perdagangan besok ada dua metode yang bisa kita gunakan di SAMAPI ini. Terlepas dia belum break di area base-nya, namun hal yang menarik saya perhatikan adalah dia membentuk base-nya itu di area resistennya, teman-teman. Dia membentuk base di area resisten dan secara structure market dia uptrend di sini gitu. Nah, kita akan manfaatkan momentumnya. Teman-teman perhatikan aja di perdagangan besok. Kalau seandainya dia mampu break di atas 920, teman-teman bisa menggunakan buy on breakout. Atau kalau seandainya dia mencoba retest kembali ke bawah di area 900, itu adalah area yang sangat bagus yang bisa teman-teman manfaatkan entry di saham MAPI ini gitu. Nah, untuk TP1-nya teman-teman bisa perhatikan di 960. Ini adalah resisten yang cukup kuat yang kemungkinan besar kalau seandainya dia jebol dia bisa masuk ke sini, teman-teman. Nah, 960 adalah area TP kita. Jadi saya sarankan kalau seandainya dia mau masuki 900, teman-teman bisa coba entry dan area stop loss kita di 870 gitu. Area resisten kita, area TP kita ada di 960. Oke, itu untuk MAPI, teman-teman. Teman-teman perhatikan area entry kita. Selanjutnya kita akan membahas saham ERA. Nah, untuk ERA sendiri sebenarnya simpelnya karena dia sedang berada di area supportnya sih. Dia sedang berada di area supportnya. Kemarin saya buat di sini area supportnya. Ini adalah adjustment keduanya, teman-teman perhatikan. Ini adalah adjust keduanya. Jadi stop loss kita cukup di bawah 520 gitu. Stop loss kita hanya di 515. Kalau seandainya teman-teman entry di perdagangan open market besok, teman-teman perhatikan area stop loss-nya aja. Area stop loss kita ada di 515 sekitar 2,8%. TP1 kita ada di 560. Jadi risk to reward-nya pun 1:2, itu sangat sehat untuk teman-teman tradingkan gitu. Oke, itu untuk ERA. Selanjutnya kita akan perhatikan saham ASI. Nah, saham ASI sendiri
sangat menarik teman-teman, karena secara structure market teman-teman perhatikan di sini memang dia ada gap lubang besar yang dia telah tinggalkan, namun eh, tidak dalam waktu dekat kemungkinan besar dia akan tutup ini. Teman-teman perhatikan di sini saya sudah analisa saham ini. Nah, ini adalah base yang telah dia break teman-teman. Ini adalah base yang telah dia break. Teman-teman perhatikan di sini, ini adalah base yang telah dia break di atas 7000 dan sekarang dia close di 7050 gitu. Jadi di open market besok teman-teman bisa buy on breakout di saham ASI ini. Nah, untuk stop loss kita sendiri teman-teman perhatikan di sini, kita cukup letak di bawah swingnya ini aja teman-teman. Kita letakkan di bawah swingnya ini aja. Jadi stop loss kita di 6850, risiko kita sebesar 2,84% gitu. Area TP1 kita ada di 7425. Ini adalah area TP1 kita. Jadi risk to reward juga masih bagus untuk teman-teman coba pertimbangkan di saham ASI ini gitu, teman-teman. Karena secara structure market dia sangat bagus gitu, sangat bagus. Jadi area resistennya ini teman-teman perhatikan aja, harmonic resistance kita ada di 7425 sampai 7675. Oke, itu untuk ASI. Selanjutnya kita akan membahas saham ASA. Nah, untuk ASA sendiri teman-teman perhatikan di sini dia seperti membuat pola double triple bottom di sini 1 2 3. Teman-teman perhatikan ini adalah naik line-nya atau key level penting yang dia telah buat, ya kan? Namun dia kembali ke bawah, namun tidak masalah. Saya tidak akan menggunakan metode triple bottom di saham ASA ini gitu. Jadi saya hanya ingin melihat momentumnya, teman-teman. Kita lihat momentumnya dari sini, teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah primary trend secara minornya kita buat. Kita akan tarik Fibonya di sini, teman-teman perhatikan. Sebenarnya ini adalah area base. Nah, ini adalah area base-nya yang dimana itu termasuk juga area demand zone kita, area demand kita. Namun kita mencoba seobjektif mungkin aja untuk saham ASA ini. Teman-teman perhatikan aja di area kita beli ada di sini. Jadi area entry kita di 2500 sampai 2560, teman-teman. Sebentar ya, kita adjust dulu. Nah, jadi area entry kita di 2560 sampai 2500. Untuk stop loss-nya sendiri kita letak di 2480 gitu. Jadi tunggu aja, tunggu dia memasuki area demand kita ini, baru teman-teman bisa entry di saham ASA ini. Jadi untuk risk to reward-nya kita lihat dulu 2480. Nah, stop loss kita sebesar 3,5%. TP1 kita letak di high-nya langsung, teman-teman, di sini 2900. Jadi risk to reward juga masih sangat bagus, 1:3,67%. Itu untuk ASA. Oke, itu untuk ASA. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Pewon. Nah, untuk Pewon sendiri teman-teman perhatikan di sini, saya sudah analisa saham ini sebelumnya jauh hari dan saya pernah referensikan saham ini pada waktu dia memasuki area di sini kemarin waktu itu. Dia memasuki area ini dan sekarang dia sudah build ke atas, teman-teman. Namun di sini kalau teman-teman perhatikan dia membuat seperti saya tidak menggunakan metode cup and handle di sini. Saya tidak akan menggunakannya. Kalau namun teman-teman perhatikan di sini dia seperti membuat pola double bottom, teman-teman. Ini bottom 1, ya kan? Baru dia nge-swing lagi, dia membuat bottom 2 di sini. Ini adalah dua bottom yang dia buat, teman-teman. Dia buat ini adalah neckline-nya di level harga 560. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah area supply zone dia yang dia telah break. Teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah supply zone yang dia telah break dan dia mampu bertahan di atas ini. Teman-teman perhatikan di atas ini. Dia sedang berada di area-area ini, teman-teman. Satu di resistance, satu di atas 550 gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia mampu break di atas 560, teman-teman bisa menggunakan buy on breakout di saham Pewon ini. Kalau seandainya teman-teman perhatikan dia bidnya di 565, 560, teman-teman bisa 570, teman-teman bisa masuk di saham Pewon ini. Nah, untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 555 ini, teman-teman. 560. Jadi 545 adalah area stop loss kita. Jadi kalau seandainya break dan close di 545, teman-teman bisa keluar untuk saham Pewon ini
Untuk area TP kita letak di 615. Ini adalah area resistennya gitu. Kalau teman-teman perhatikan di high-nya ini adalah area resistennya. Jadi teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia mampu break di atas 560, teman-teman bisa masuk di saham P1 ini. Untuk stop loss kita ada di 545. Secara structure market masih menarik, teman-teman. Secara structure market P1 ini masih menarik. Yang penting teman-teman perhatikan area entry dan area stop loss kita. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai di sini aja videonya. Bagi teman-teman yang ingin join di channel Telegram kita, teman-teman dapat bergabung. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Nanti di situ kita akan sharing bareng-bareng. Di situ nanti kita akan juga sharing saham-saham apa aja yang menarik di perdagangan nanti. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.